كذا لهذا وبقي لله الذي أولى الله فبدأت سرور بنا بالحق ونود أن تلك جنة ورزق هذه الأرض تعمل أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال في آية أخرى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ما هي ذلك الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق وعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقوم على الجمر أو كما قال في حديث أخرى ألا إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتدعى الأخيار الحديث الرمضان صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيد إلى حضرة الكرام ورئيس مقيمين هذا المسجد الإيمان في قرية Cipinang Indah Cipinang Elok Karkiamin Jakarta Hafizakumullah wa ilal asatid wal asatidah al-qa'imina li amrillah li syahadatil islam fi hadzal masjid hiwala hadzal masjid al-iman wa ilal muwazzabat al-mutaharikat di muassasah Askar Kauni hafizakumullah wa ilal hadirin wal hadirat al-muslimin wal muslimat khususan al-asatid wal asatidah al-azwama wal ulama al-mustakimina li da'wati Allah wa haykum bi tahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kami kepada Allah SWT. Pagi hari ini Allah menakdirkan saya bisa berada di Masjid Al-Iman ini. Saya tidak pernah membayangkan Allah menakdirkan saya pagi ini harus ada di sini. Ini merupakan sebuah karunia yang besar bagi kami, maka kami bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Pagi hari ini saya bertemu dengan orang-orang pilihan dari Allah SWT. Insya Allah kita inilah yang akan dipilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Walaupun banyak yang tidak percaya, maafkan musilah. Selama ada tekad, ada kemauan, ada keinginan, Allah pasti mengabulkan. Saya menyatakan begini karena pengalaman saya bertemu dengan beberapa pejuang-pejuang di Timur Tengah ini. Saya coba mereka minta responnya tentang kami Indonesia. Jawabannya mereka cukup membuat kami bersemangat. Baik beberapa mufti di Palestina, Syam, Suriah, kemudian juga Malaysia juga sama. Kita jawab, intinya mereka yakin bahwa ada satu negara yang menjadikan Islam sebagai sistem hidupnya, namun negara ini belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. 5 ulama dunia ini kemudian menyampaikan hal yang membuat kami tidak tahan meneteskan air mata.
Seolah-olah ini merupakan sebuah amanah kepercayaan dari dunia untuk kita Indonesia. Salah satu yang membuat saya tidak tahan meneteskan air mata adalah Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Ketika beliau diundang oleh Jogo Karian untuk mengimami salat tarawih tahun 2016 di Masjid Jogo Karian. Saya titip pesan pertanyaan kepada Ustaz Salim Abdillah karena saya tidak bisa hadir. Sampaikan pertanyaan itu pada beliau dan beliau mengatakan sesuatu yang luar biasa. Saya belum sampaikan. Ini jawaban beliau yang membuat kita Indonesia memang saat ini menjadi pancaran dunia. Jadi sasaran dunia untuk tidak bangkit dengan Islam. Berangkat dari hadis ini yang saya coba konfirmasikan pada mereka-mereka ini. Pertama kepada Syekh Ali Yaqub Al-Basi di Masjid Kibli di area alun-alun Masjidil Aqsa. Dan sholat asar kami audiensi dengan Imam Besar Masjidil Aqsa, Dr. Yusuf Abu Sunainah. Dan ini Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestin di Yogyakarta. Beliau mengatakan ini, ala kulli biladin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia dan yakhtarakumullah di qawmi hadatin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Nah ini makanya kita sedang digoreng habis-habisan. Umat Islam sedang diuji habis-habisan dengan fitnah demi fitnah, propaganda Barat untuk menghancurkan Indonesia agar Indonesia ini tidak bisa bangkit. Barat sudah tidak berhasil, maka muncul bangsa yang lain yang nampaknya memang kita harus berhadapan dengan mereka. Ini Rasulullah yang mengatakan demikian. La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigarul a'yun juluduhum ahmar zufal uluf wa wujuhum kal majadil mutraqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan satu bangsa, dengan satu kaum, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, lebar wajah mereka. Bangsa mana? Sudah hadir di tanah air kita? Di sini ada? Jadi Allah sedang menaik demikian. Nah, jika Indonesia ini pilihan terakhir, luar biasa. Maka kita sedang Allah angkat tinggi-tinggi. Bapak Ibu dan Bapak Allah, layaknya sebuah kompetisi pertandingan, kira-kira yang ditunggu ini babak penyisihan, babak semifinal, apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang kita tunggu? Nah, karena yang menentukan siapa pemenangnya. Kalau jujur, kita tahu siapa pemenangnya dan siapa yang harus naik, yang menang dan siapa yang kalah. Jadi kalau babak final ini penentuan siapa yang menang yang kalah, pemainnya ini cadangan apa pemain terbaik? Hari ini kita berada di ending peradaban manusia. We are in the last of the episode of human being. Struggle for life, itu kata mereka. Kita berada di episode terakhir dalam pertarungan al-asrah bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Apa yang dulu diperjuangkan para nabi dan rasul hari ini ada di pundak kita. Reputasi para nabi dan rasul dalam mendakwahkan Islam sekarang ada di tangan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita sekarang memperjuangkan satu perjuangan yang gengsinya itu bukan para nabi saja yang kita pertaruhkan nama baiknya, bukan hanya nama baik Rasulullah SAW yang kita pertaruhkan, tapi nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Karena yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Allahu Akbar. Ini kehormatan bagi kita untuk bisa berjuang. Jangan salah Bapak Ibu dan Bapak Allah, semua nabi dan rasul mereka melihat bagaimana mulianya mereka yang hidup di akhir zaman. Karena mereka mempertaruhkan kemenangan tauhid di muka bumi, di peradaban manusia, di alam dunia, dan ada di ending peradaban alam semesta. Bayangkan, ini bukan sesuatu yang remeh. Maka yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan yang tidak muncul di zaman para nabi dan rasul, kecuali di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa.
Di zaman Nabi kita sendiri mereka tidak muncul. Nah, di zaman kita muncul. Dan itu tidak lebih dari hitungan tahun, tidak lebih, prediksi saya tidak lebih dari 5 tahun. Kenapa? Karena hawa-hawanya sudah terasa. Khawatir dimulai dari tahun depan. Kalau dimulai tahun depan, kita terbayang apa yang terjadi di 2022. Panjang menuju 2022, ini tahun-tahun tersulit bagi kita. Maka Bapak Ibu berhormati Allah, Allah janjikan pahala yang dahsyat luar biasa bagi mereka yang berjuang di tahun-tahun ini. Subhanallah Bapak Ibu. Nah, Allah takdirkan ternyata kita berada di dalam perjuangan ini. Amin. Jadi gimana? Mau maju terus? Atau mau mundur? Kalau ada yang datang nawarin pangkat dan jabatan, mau diterima? Ada yang nawarin triliunan, mau diterima? Baik. Bagi kita surga lebih baik daripada dunia. Betul, dunia tidak artinya. Baik. Mohon maaf nih, belum apa-apa udah panas gini. Curhat Bapak Ibu. Saya curhat, karena di Bandung saya nggak bisa curhat. Jawa Barat saya nggak bisa curhat. Kemarin harusnya saya ngisi di Ragunan menolak saya. Kubu sebelah kebakaran jenggot. Saya hadir. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid, yang saya hormati DKM Masjid Iman, yang dirahmati Allah, yang telah memfasilitasi acara ini. Ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, karunia dan terus dihadirkan orang-orang terbaik di sini. Untuk menjadi bagian dari pilar peradaban Islam di Indonesia. Dan yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para sesepuh, para tokoh, Ketua DKM, terima kasih banyak, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, rekan-rekan dari Askar KWI, ya, MC kita hari ini, Mas Fatul Rahman, ya, MC kita ya, MC akhir zaman ya beliau. Kalau saya bukan ustaz akhir zaman loh, saya kapok jadi ustaz akhir zaman, salah ngomong ditangkap. Dan saya akan beralih profesi. Resmi saya menjadi ustaz akhir bulan. Dan lagi ustaz akhir zaman. Karena tema-tema kita adalah tema-tema akhir bulan, bukan tema-tema akhir zaman. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah dan saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Perkenalkan nama saya memang Rahmat Beguni. Saya lahir di Bandung. Ibu saya orang Bandung, ayah saya juga lahir di Bandung, cuma ada darah Padang. Ibu saya Sunda, ke atas Sunda, kakek saya dari ayah itu orang Padang, Sungai Puat Bukit Tinggi. Jadi ada darah Padangnya. Cuma saya tidak diakui oleh orang Padang dan tidak diakui oleh orang Sunda. Kenapa demikian? Di Padang, garis keturunan dari ibu, sementara ibu saya orang Sunda. Di Sunda, garis keturunan dari ayah. Ayah saya turunan Padang. Jadi sama Sunda gak diaku, sama Padang gak diaku. Ya akhirnya saya daftar jadi warga negara Indonesia saja lah kalau dia. Karena saya tahu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, betul. Menerima berbagai kalangan, termasuk menerima Arab juga sebagai bagian dari Indonesia. Siap-siap saja kita kehilangan kata-kata kalau bahasa Arab dilarang. Jadi kalau bahasa Arab dilarang, cadar udah dimasalahin, celana cingkrang dimanasin, nanti khatib nggak boleh ceramah pakai bahasa Arab. Bagi harus tegasnya itu peringatan, dia tulis pakai bahasa Arab. Mamnu'un likulli khatib yaktubu alal manabir fil masajid bi lughatil arabiyyah. Itu larangannya. Bingung nanti kita berdoa nggak boleh pakai bahasa Arab. Mau nyebut rizki, ya Allah berikan kami rizki bahasa Arab. Sabar ya Pak, Bapak lagi diuji, sabar bahasa Arab. Ustaz silakan duduk di kursi-kursi bahasa Arab. Pak saya mau ikut kajian, daftar dulu Pak, daftar bahasa Arab. Ustaz jadwalnya kemana aja, jadwal bahasa Arab. Ustaz kita berdoa, doa bahasa Arab. Bingung. Bahasa Indonesia ini miskin kosakata, banyak mengikuti Arab. 40% kurang lebih bahasa Indonesia adalah bahasa Arab, memakai bahasa Arab. Jadi mudah-mudahan ditinjau kembali. Ya, harusnya sebelum ada isu ini, para pejabat kita latihan dulu bahasa Arab. Kita tahu mana bahasa Arab, tahu mana bahasa Indonesia. Kalau jadi isu lagi, curhat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, apakah betul kita berada di akhir zaman? Keyakinan yang harus kita dibangun,
yang harus bangun dalam hati kita adalah memang kita benar dalam bahasa Arab. Oh iya, saya belum selesai perkenalan ya waktu itu. Saya sudah menikah dengan istri, sudah satu apa baru satu Bu? Baru satu, oh baru satu katanya. Siapa yang bilang udah nikah belum? Istri ada ikut bersama anak saya yang paling kecil. Kami berangkat datang bersama Warung Korban. Saya pendidikan SD berakhir di Cimahi Selatan, SD masih 10, tahun 88 saya keluar. SMP 4 Cimahi, tahun 91 saya keluar. SMA 9 Bandung, keluar tahun 94. Diterima harusnya di kedokteran, cuma kedokteran nggak mau nerima saya. Akhirnya saya diterima di kimia IKIP ya tahun 94. Tapi karena iman saya lebih pada agama, saya murtad di kimia IKIP dan mualaf di tafsir hadis. Ke tafsir hadis, 99 saya kembali ke Jawa Barat. Saya ngambil tafsir hadis di Jawa Tengah. Sebelum 2000 sana aktif ikut NGO dan pernah juga kemudian bergabung dengan beberapa NGO dan sempat ikut studi dalam Palestina sama Gaza University, teman-teman syekh-syekh dari Gaza University. Kemudian 2010 harusnya saya ke Yaman, tapi saat itu siang bergejolak di sana sehingga kami tidak jadi berangkat ke Yaman. Kalau jadi mungkin saya bersama dengan UAS saat itu. Ya. Baik, itu barangkali perkenalan dan saya sekarang bersama Kang Haji Edwin Sanjaya, Sadiq Bahtera di Yayasan One Ummah Movement, para pemuda yang kita gabung untuk menjadi bagian dari dakwah ilallah, perjuangan untuk menjaga NKRI, walaupun harus dengan darah-darah insya Allah. Target kami adalah membawa panji merah putih di Al-Quds, berkibar bersama panji hitam. Kami ingin membuktikan kalau kami bercita-cita ingin menjadi bagian dari kebangkitan Islam yang tidak lama lagi, Bapak. Betulkah kebangkitan Islam tidak lama lagi? Tahun 2015 Februari 2005, 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka. Mereka berkumpul di Langley, Virginia, di markas CIA. Dengan tertutup mereka membicarakan beberapa hal penting terkait dengan pemetaan gerakan Islam dan isu kebangkitan Islam. Maka mau tidak mau melihat realita perkembangan Islam di dunia, baik secara geopolitik ataupun secara demografi, maka mereka memberikan kesimpulan. Yang pertama, in 2024 we raise the new Islamic caliphate in the world. Tahun 2024 dipastikan Islam akan tegak, khilafah Islam akan bangkit. Ini kenapa khilafah digoreng terus? Ya, karena memang khilafah akan bangkit, mereka tidak bisa menghalangi. Lihat London, London sekarang berubah julukan menjadi Londonistan. Kemudian Denmark sudah berencana untuk menjadi negara Eropa pertama yang menerapkan syariat Islam. Sepertiga parlemen Denmark dipegang oleh Muslim, Danish Muslim Party. Mereka turun ke jalan. Saya tidak bicara tanpa fakta. Di sini ada datanya, Bapak Ibu. Belgia, Swedia, bahkan Rusia kebingungan menghadapi peningkatan populasi Muslim. Ya, luar biasa. Idul Fitri 2015 kalau tidak salah di Rusia itu 2 juta orang. Idul Fitri, satu imamnya. Nah kita RW ini ada imamnya, RW sana ada imamnya, RW sana juga ada imamnya. Ya, kemudian juga Belanda, ini Utrecht, sekarang sudah bangkit juga, alhamdulillah. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Utrecht, mudah-mudahan bisa mendapatkan masjid yang seolah mereka sedang membangun masjid ini. Mereka tidak punya masjid, tapi jamaah terus datangan. Padahal Belanda ini ada Geert Wilders yang sangat fobia Islam. Makin kuat menekan Islam, makin hebat. Jangan salah. Mereka pukul Islam, maka Islam akan balik memukul dengan sangat kuat. Akan harus sedikit membagi kita. Betul? Yuriduna liyutfi'nullah bi'afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka lewat media. Apapun digoreng. Hal yang tidak penting pun, yang lebih penting membangun bangsa tidak mereka pikirkan. Tapi hal-hal yang berbau Islam yang mereka inginkan. Itu ketakutan.
ketakutan mereka karena terlihat kebangkitan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Betulkah kita berada di akhir zaman? Jawabannya ya. Kita bukan lagi di akhir zaman, kita berada di pintu gerbang hari kiamat. Apa yang membuat saya yakin mengatakan demikian? Tidaknya ada dua hadis Rasulullah SAW sampaikan. Yang pertama di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang kedua juga di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya yang sama dari tokoh Al-Hafiz, maksudnya karya dari tokoh yang sama. Yang ketiga Nihayatul Alam, karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Hampir kita berhasil mengundang beliau 2015 ceramah di Istiqlal, namun digusuri alatnya keberatan. Kemudian kita banyak kita bisa bayangin. Nah, Allah. Ada dua hadis Rasulullah menyatakan kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawati'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, pastikan kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum? Di luar negeri sana, gak boleh nyebut Indonesia, nanti ditangkap lah. Indikatornya ada 3. Yang pertama, yukadzabu fihal shadiq, orang yang berkata jujur didustakan. Orang yang berkata benar dibohongi. Kita sudah terlihat, sudah merasakan betul bagaimana ini dijajakan lewat media setiap hari, setiap media memberitakan. Karena ini sistem, maka yang kedua pun pasti terjadi. Ketika yang jujur dibohongi, didustakan, yang benar dibohongi, maka para pendusta dibenarkan. Wa yusaddaqu fihal kadzib. Para pembohong, para pendusta dibenarkan. Bueno, ada satu aset negara yang ternyata lebih besar dari Freeport, bukan mereka. Ini lebih besar dari Freeport. Freeport saja luar biasa. The Mining International melakukan audit terhadap kekayaan Freeport. Tahun 2007 saja, 1 tahun sepanjang 2007, penghasilan Freeport itu 6.255 miliar dolar setahun. Rupiah berapa saat itu 2007? Terus rupiah terhadap dolar 10.000 kalau tidak salah. Taruh saja 10.000. 10.000 kali 6.255 miliar dolar berapa? 62.550 triliun rupiah. Hutang luar negeri kita terbayar sedikit dari uang itu. Sisanya masih banyak. Mana larinya sumber daya alam ini? Bukankah undang-undang mengatakan kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dikelola oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia? Betulkah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia? Lihat siapa yang menikmati tax amnesty dan siapa yang dibebani harus melunasi BPJS. Oh, ini Bapak Ibu. Dan ini tanda kiamat telah dekat bagi kita. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna min asyrati sa'ah an turfa'al asrar wa turul akhir. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Orang-orang buruk naik memimpin satu kaum dan kaum yang terpilih, orang-orang baik pilihan umat disingkirkan. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Jadi kalau mau tangkap Rasulullah, jangan saya. Berarti Bapak Ibu sudah terjadi kan? Sudah. Maka kita harus merubah orientasi hidup kita. Visi-misi hidup kita sudah ada kan? Akhirat. Waktu kita singkat. Jadi yang belum nikah, segeralah menikah. Sudah nikah? Sudah nikah? Oh, belum? Besok nikah ya? Yang ketiga, jadi ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, pendusta dibenarkan, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat muncul memimpin satu kaum. Dipercaya. Nah ini semua, mana yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi, yang kedua sudah terjadi, yang ketiga, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Kemudian Rasulullah persempit ruang lingkupnya menjadi per hari. Tadi skalanya tahun, sekarang menjadi hari. Baina yadi sa'ah, di pintu gerbang kiamat la ayyamun, akan muncul hari demi hari. Di mana di hari-hari itu indikatornya juga ada 3. Terjadi 3 hari ini. Tiap hari terjadi. Yang pertama, diangkatnya ilmu dari muka bumi.
Ilmu sudah tidak bisa lagi berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa, dari salah menjadi benar, dari susah menjadi senang, dari menderita menjadi bahagia. Tidak. Walaupun sarjana, diwisuda di mana-mana, S1, S2, S3, profesor bermunculan, apakah bangsa kita makin sejahtera? Justru mereka menjadi bagian dari kriminalitas, bagian dari kejahatan dan kezaliman di muka bumi. Betul Bapak Ibu? Ia mau kehilangan fungsi. Rasulullah SAW juga menegaskan, Inna Allah la yarful ilma minad dunya irtifa'an mubasharatan. Allah tidak mengangkat ilmu begitu saja langsung dari muka bumi. Tidak. Lakinna Allah yarful ilma minad dunya biqabdil ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dari muka bumi adalah dengan diwafatkannya para ulama. Ada ulama yang wafat karena memang sakit, Allah menyampaikan pada ajalnya dengan cara sakit. Ada yang sampai pada ajalnya dengan dibunuh. Kalaupun tidak dibunuh karakternya, sehingga gak boleh ceramah di sana sini. Itu yang pertama, curhat lagi. Yang kedua, ketika ulama yang lurus ditangkap, dipermak, dibatasi, maka ulama-ulama sok yang muncul. Betul kan? Ulama sok yang muncul, gak tahu apa itu. Ya itulah, sebutkan lagi jadi curhat lagi. Maka yang ketiga, wayang sulubi al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Para sahabat bertanya, wa ma wal haraj ya Rasulullah? Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Al-qasru, pembantaian. Negara mana yang belum dibantai dari negara Islam? Mesir, Suriah, Palestina, Lebanon, Yaman, Irak, Afghanistan, Rohingya, Uyghur, Wamena. Dan dengar ya Bapak, artinya kita berada di pintu gerbang. Baik Bapak yang mati Allah. Beberapa tanda-tanda geopolitik itu tadi sudah kita bahas. Sekarang tanda-tanda geografis. Kalau Allah sedang menghantarkan kita kepada ending di peradaban kita. 2018 awal Desember kami membawa jemaah umroh bersama jemaah umroh. Kali itu coba mendarat di Jeddah ke Madinah. Kita coba ke Madinah dulu Bapak Ibu, supaya kita berluasa untuk ibadah umrohnya. Namun luar biasa saat itu saya melihat tanda-tanda lain dari kejadian hari kiamat sudah terjadi di sana. Dari Jeddah ke Madinah, saya ngobrol dengan supir tentang tanda-tanda akhir zaman. Terjadi seperti ini. Allah ya jemaah, ini tanda-tanda kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Jadi bagaimana kita tidak bisa mengatakan kita umat akhir zaman? Kita betul-betul berada di pintu gerbang kiamat. Apa yang kita lihat Bapak Ibu sekalian? Nah, hijau. Rasulullah SAW mengatakan dalam kitab yang tadi saya sebutkan, la ta'tina sa'atu hatta yaruda ardul arabi burujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput dan muncul sungai-sungai di sana. Ini sepadang Jeddah sampai ke Madinah seperti ini Bapak Ibu. Allah. Banyak Bapak Ibu peristiwa yang belum bisa saya sebutkan satu-satu dan saya perlihatkan. Ini fakta-fakta empiris tentang dunia menuju episode babak terakhir. Ini bukan air Bapak Ibu, ini pasir. Pasir bukan air. Ya. Dan sungai-sungainya pun bermunculan. Subhanallah Bapak Ibu, maka segera kita luruskan orientasi hidup kita, akhirat dan akhirat. Kalau mau hijrah dari sekarang, kalau mau tobat dari sekarang. Dunia ada pada episode yang terakhir. Arab adalah suatu negara yang dikelilingi sebagian besar oleh padang pasir yang besar dan tanahnya yang tandus. Arab dulu dikenal dengan negara yang sulit dengan air bersih. Sebut sama Bapak, air terjun bermunculan di sana sini. Ini di gedung bebatuan menjalan masuk ke Madinah. Sungai-sungai pun mengalir di kanan kiri kita. Luar biasa. Ini bukti Arab setelah sampai pada tanda kebenaran tentang kejadian hari kiamat. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya yang tidak pernah berdusta. Tentang apa ya? Dia sabdakan. Pertanyaannya adalah,
Lalu berapa lama lagi kita tinggal di muka bumi? Bapak Ibu masih betah di Cipinang Elok? Masih? Mau berapa tahun lagi? Ya, Imam Syafi'i rahimahullah memprediksi dalam kitabnya ada pernah menemukan satu nas itu menyebutkan kalau Imam Syafi'i memprediksi umat Islam ini atau umat akhir zaman ini tidak akan lebih hidup sampai tahun 1465. Prediksi beliau. Imam Bukhari lebih banyak lagi, kalau tidak salah 1470 Hijriah. Saya lebih kurang dari itu. Saya itu gak akan kaget. Jadi sekali lagi, saya cara bagi teman-teman yang belum nikah, bukan nikah, nanti gak keburu. Saya mau dihitung, yang jawab sedikit, yang lainnya kenapa ini? Takut. Itu dia, saya gak mau takut sendirian, mending takut bareng-bareng. Boleh? Tidak takut bareng-bareng ya. Baik, Alhamdulillah, di dalam Sahih Bukhari saya menemukan beberapa hadis. Salah satunya hadis ini nih. Ayo boleh saya tambah dari sini. Beberapa kitab tadi. Pertama Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, kemudian Tarikh Tabari, ada kitab tarikh yang lain. Ada juga dari Atlas Tarikh Al-Anbiya wal Mursalin karya Syekh Syami bin Abdullah Al-Maghluz. Semuanya saya coba gabungkan dan hasilnya ini. Ini Nabi Adam AS itu ternyata diturunkan ke bumi di tahun 5872 sebelum Masehi. Perkiraannya itu. Jadi peradaban manusia ini belum sampai angka 8000 tahun. Ya. Tidak ada yang namanya Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Pithecanthropus. Bohong apa yang dikatakan oleh Charles Darwin dengan the origin of species. Tidak benar juga apa yang dikatakan oleh Lamarck, Lazarus pelajari tentang teori biogenesisnya kan. Allah ciptakan manusia dengan cara yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia lahir bukan dari evolusi kera, primata. Kalau memang manusia lahir dari primata, evolusi panjang primata, kenapa Ragunan masih penuh dengan kera? Apa mereka gagal berevolusi? Ya. Manusia lahir dengan cara yang mulia. Itu teori materialis yang dikemukakan oleh mereka untuk menjudge teori-teori kafir mereka, hedonis mereka. Nabi Adam usianya 1000 tahun, tingginya 27 meter, Arba'una zirah. Dan Nabi Nuh diutus menjadi nabi dan rasul yang pertama, bukan Nabi Adam rasul pertama. Nabi Adam bukan rasul, tapi nabi. Sampai Nabi Idris masih nabi. Kenapa? Karena manusia masih bertauhid. Manusia menyembah selain Allah di zaman Nabi Nuh alaihissalam, menyembah patung Nabi Adam sendiri yang dibuat oleh Bani Kabilah. Silakan buka di dalam kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Dijelaskan di sana. Oleh Nabi Ibrahim, Nabi Nuh diutus usia 480, dakwah 120 tahun, hanya sedikit yang beriman. Maka di usia 600 tahun terjadi banjir bah. Habis itu manusia yang kafir, yang musyrik, yang beriman dan manusia yang tersisa. Apa yang ada dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga Nabi Ibrahim usianya 175 tahun kalau tidak salah. Diutus di tahun 1900 sebelum Masehi. Nah, garis ini saya buat untuk menunjukkan kalau ini umur nabinya. Nah, kalau yang di bawah ini umur kaumnya. Nabi Musa diutus di tahun 1450 sebelum Masehi. Usia umat nabinya, ya, usia umatnya adalah 900 tahun. Usia satu umat diukur dari nabi diutus sampai diutus nabi berikutnya. Itu usia satu kaum. Usia satu nabi. Nabi Isa, beliau sudah menyatakan beliau akan menjadi nabi Allah di usia 0 tahun kan. Lalu beberapa jam dilahirkan. Usia fisik beliau itu 33 sampai 35 tahun. Tapi usia bumi 2019 tahun. Sekarang kan 2019 Masehi. 2019 tahun. Nabi Isa di mana sekarang? Yakin Nabi Isa masih hidup? Yakin kan? Di mana sekarang berada? Sana, di Matlaul A'la.
dalam kondisi tidur. Oh, kok bisa Ustaz tidur 2000 tahun? Tidurnya di mana? Bukan di Cipinang. Tidurnya inti fi matullah. Surat Ali Imran ayat 55. Wa izzalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, "Hei Isa, aku akan menidurkan kau." Wafat di sana bukan arti mati, tidur. Buka Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam. Allah menggunakan kata wafat untuk tidur. Wafat ini mustarakah, bisa berarti mati, bisa berarti pingsan, bisa berarti tidur. Dan sama-sama kene wae. An-nawmu akhul mauti wa la yamutu ahlul jannah. Tidur dan mati itu sama. Jadi Nabi Isa tidur di sana, di sisi Allah. Kanat miqdaru yaumi ka alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Kalau di dunia 2019 tahun, di sisi Allah baru 2 hari. Masih berlaku. Baru 2 hari di sana, nggak berubah kan? Tidak berubah karena baru 2 hari. Dan subhanallah, kalau hitung-hitung, kalau prediksi boleh kan? Kalau prediksi, tidak lama lagi Nabi bisa turun. Kayaknya di Cipinang turunnya nih. Tidak hitung lagi kan? Baik. Nah, Rasulullah diutus di tahun ini, perkiraan tahun ini, dan usia umatnya dari sini. Nah, dari mana angka 1500? Saya temukan hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Kalau tidak salah jilid keempat dari kitab yang saya punya di rumah. Inna baqaukum minal umami kama salit Tauratil lati anzalaha ila aliha. Amarahum ayya'maru min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Falamma ta'asafa an-nahar, falamma tasafa an-nahar ajazu biha. Fayaruddu hadal amri ila rabbi azza wa jalla. Summa yuwassu hadal amri ila an-nasrani aw ila an-nasrabi muwasatati injil. Amarahum ayya'maru biha min zuhri ila ghurubi syamsi. Falamma tasafa al-asri kama salil yahud la yastahi ayyuwassu hadal amr. Fayaruddunaha ila hadal amri ila rabbihim. Fayanzilullahu azza wa jalla al-Qur'an ila al-ummatil islamiyah wa ya'maluna biha kamilan ila ghurbi syamsi. Masa kalian menetap di muka bumi dibandingkan dengan umat Nabi yang terdahulu, sama dengan Taurat yang Allah turunkan pada orang Yahudi. Allah perintahkan diamalkan dari subuh sampai maghrib. Tatkala sampai duhur habis tenaga mereka. Urusan itu dikembalikan pada Allah. Lalu Allah lanjutkan berita itu kepada Nasrani dalam bentuk Injil. Amalkan sampai maghrib dari duhur. Mereka hanya sampai asar. Lalu diturunkan pada umat Islam agar diamalkan sampai maghrib. Umat Islam mengamalkannya sempurna dalam bentuk Quran. Maka umat Islam dikasih 2 qiraat, orang Yahudi 1, Nasrani 1. Protes mereka. Jawab benar. Falimada ajruna nisfan min ajrihim. Ya Allah, kenapa pahala kami setengah pahala mereka? Falananu aksara umuran wa amalan. Bukankah kami panjang umur dan panjang amalnya? Nah, kata Allah, azzalamtukum, apakah aku zalim pada kamu? Aku naka adil minni, apakah ada yang lebih adil daripada aku? Nah, ini hadis contoh soal dari Rasulullah. Rasulullah menggambarkan, memberikan kisi-kisi usia kita. Rasulullah menyampaikannya dalam bentuk contoh soal ini, matematika, karena umatnya, Rasulullah tahu kalau umatnya pintar matematika. Matematika kita versi siapa? Versi guru sekolah apa versi KPU ya? Keren, saya maaf curhat lagi Pak ya. Gak apa-apa curhat ya. Tapi kan Bapak ini sudah baik, nah saya gambarkan seperti ini ya. Nah, jadi orang Yahudi harusnya dari dari subuh sampai maghrib. Mereka hanya setengahnya. Maka Allah kasih 1 qiraat. Nasrani dari zuhur harusnya sampai maghrib. Mereka hanya sampai asar, 1 qiraat. Umat Islam umurnya cuma dari asar sampai maghrib, tapi mereka tuntas mengamalkan Quran. Maka Allah kasih 2 qiraat. Oh, berarti umur kita adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Nah, hitung-hitungannya beda. Lakinna hunaka ziyadah baina turfa'ul Isa bin Maryam ila bu'isatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada masa patro antara diangkatnya Nabi Isa sampai Rasulullah diutus.
Wa hadhihi ziyadah la aksar min 100 sana. Tambahan ini tidak boleh lebih dari 100 tahun, kesepakatan ulama ahli tarikh. Maka ditambah 100 tahun. Kita hitung. Semua ulama ini sepakat umur Yahudi 900 tahun. Dimulai dari diutusnya Nabi Isa sampai kemudian Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihissalam diutus. Dan umur Nasrani 500 tahun menurut kondisi mereka di muka bumi. Nah, berarti kalau kita jumlahkan berapa? 1400. Nah, kata Rasulullah ada ziyadah. Ziyadahnya tidak lebih dari 100 tahun. Berarti usianya 1500 tahun. Boleh saya pakai papan tulis ya? Tapi nggak akan menghalangi. Di mana ya? Pak Haji benar. Papan tulis. Kita hitung ya? Benar nih, nggak akan takut. Bareng-bareng. Iya, takut bareng-bareng. Iya, sip. Kita berjamaah dalam rasa takut. Baik, lebih berbahagia Allah, kita hidup bareng-bareng ya. Nah, ini baru sebidang ya. Jadi tadi 1500 ya. Sekarang sudah 1441 Hijriah. Kurangkan ke 1500, berapa? Ibu-ibu suka ngitung uang nih dari bapaknya. Berapa, Bu? 59 tahun. Ingat ini Hijriah, dihitung dari hijrah ke Madinah. 13 tahun sebelumnya di Mekah. Kurangkan 13 tahun ke sini. 46 tahun. Apakah umur umat ini 46 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi. Tapi orang yang beriman belum tentu. Saya khawatir kita tidak lebih dari 20 tahun. Ada yang alergi saya ngomong kayak gini. Itu yang suka muncul di TV. Tapi dia bikin meme model kajian Ustaz akhir zaman. Satu, jualan teori konspirasi. Baterainya ada baterai ya. Banyak tidak kredibel, bicaranya ngarang. Oh kan ayatnya saya bacakan, ini hadisnya saya lihatin, kitabnya saya sebutkan. Saya doakan mudah-mudahan beliau masuk surga, amin. Dan beliau bisa berjuang melawan rezim yang jolim, amin. Berani melawan rezim yang jolim. Tolong dipelihara kok. Gak tahu saya kalau ngomong, curhat gue pengen. Bingung, karena harus saya sampaikan. Saya sudah siap dengan resiko apapun Bapak Ibu. Sudah siap. Karena dunia sementara kan. Karena kematian di tangan Allah bukan di tangan manusia, betul? Allahu Akbar. Mana lanjut? Semangat, nggak takut. Kita perjelas dengan hadis ini. Biar orang-orang bilang kalau saya tidak berdasarkan hadis. Katanya saya ngambil dalil dari medsos. Cocok logi ya, saya nggak bercocok logi, cocok tanam. Hasilnya ada 6 sekarang. An-nisa'u harsun lakum kan. Astagfirullah. Baik, nah ini hadisnya. Ya, kalau saya ringkas hadisnya seperti ini. Takunu nubuwwatu fikum masyaallah an takuna summa yarfa'u idza syaa yarfa summa takunu mulkan adhar masyaallah an takuna summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwwah summa yarfa'u idza syaa yarfaha summa takunu mulkan adhar masyaallah an takuna summa yarfa'u idza syaa yarfaha summa takunu mulkan jabaliyatan masyaallah an takuna summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwwah thumma sakat. As-sakat bermakna kiamat. Adalah masa kenabian di tengah-tengah Allah bagi kalian adalah dengan seizin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Kemudian muncullah masa mulkan Allah, khilafah ada min haji nubuwah. Keberadaannya atas izin Allah, lalu Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian muncullah mulkan Allah, sistem kerajaan. Keberadaannya atas izin Allah, lalu Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Sebab muncullah mulkan jabaliyah. Keberadaannya atas izin Allah, kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian muncullah khilafah ala min haji nubuwah, thumma sakat, dan Rasulullah diam. Diam artinya kiamat. Saya tambah menjadi 6 periode. Rasulullah menyebutkan 5 periode. Saya tambah 6 periode. Karena di sini manusia masih ada sebelum kiamat. Tapi orang beriman sudah tidak ada di sini. Karena orang beriman mati di sini. Allah akan mencabut nyawa orang beriman dengan sebuah angin ilijin yang sangat
sangat lembut, saking lembutnya nggak ngerasa tuh orang beriman disebut nyawanya. Satari rihan min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Al-Hijaz al-makan bainal Makkah wal Madinah. Hijaz adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Nanti akan berhembus angin ini, sangat sepoi-sepoi. Bersama Iliyin, diberi nama Iliyin, saking lembutnya Iliyin. La tamuru ala hadin, tidaklah lewat seorang pun yang dalam hatinya walau bimithli dzarratin min iman, walaupun imannya sebesar biji sawi, illa qabadatu, Allah mencabut nyawanya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa makhluk yang buruk dan mereka tidak punya iman walau bimithli dzarratin, walaupun sebesar biji zarah. Ilaihim tum'asusah, kepada mereka lah kiamat dilepas. Jadi manusia yang paling buruk di muka bumi, makhluk yang paling buruk di muka bumi adalah manusia yang melihat, menyaksikan kiamat terjadi. Inna syiraran nasi fil alam alladziina ja'atuhumus sa'atu baghtatan laisa lahum imanun walau bimithli dzarratin. Mereka tidak punya iman walau sebesar biji zarah. Biji zarah, biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Kita makan mie ayam pakai sawi kan, ada biji yang warna kuning, bunga, buka bunganya, kecil banget tuh biji sawinya, warna putih. Kalau dijemur jadi hitam, kecil sekali. Tapi Allah masih menghargai iman mereka. Nah, yang seperti ini yang hidup di sini, mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Sahabat bertanya, Alisabil muslimun ya Rasulullah, apakah tidak ada orang Islam saat itu ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam saat itu. Jadi di sini banyak orang Islam. Lakin imanuhum la yujawizu hanajirahum. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka, apalagi ke hati. Iman mereka nyangkut di jabatan, nyangkut di pangkat, dan nyangkut di gaji triliunan. Sekarang udah triliunan lagi bonusnya, karena melalui percepatan. Betul, triliunan ya. Baik, saya sebutkan penghasilannya. Satu saja dari mereka, dan saya sebutkan namanya, nanti saya ditantang. Dari bisnis petrol negara, dia dapat keuntungan 10 rupiah per barrel. 10 rupiah per barrel. Satu hari 10 juta barrel kali 10 miliar berapa? Kali 10 juta berapa? 100 juta rupiah per hari ngalir ke rekening dia. Cuma duduk-duduk saja, dia gak ingat, tahu-tahu rekeningnya udah penuh. Satu hari 100 juta, satu bulan 3 miliar, betul? Satu tahun 36 miliar, 36 miliar satu tahun. Kali satu periode kemarin, kali 5 tahun 190 miliar ngalir ke rekeningnya, cuma dari petrol, belum dari migas, belum dari hutan, belum dari maritim. Itu orang pejabat, tapi sekarang nggak terpilih. Wow, Mbak, bangsa kita paling kaya, Mbak. Tadi bicara emas saja, Mbak. Bu, punya berapa kilo emas di rumah aja? Saya nggak sombong, Bu. Di rumah ada 164 kilogram emas di rumah. Bisa lihat. Mas Rahmat, Mas Auki, Mas Ali, Mas Rayyan. Freeport beroperasi 1967. Freeport beroperasi 1967. Di zaman Pak Harto ada MOU dengan Amerika. Bangun Freeport kelola di Mimika tuh, Tembagapura. Andaikan semua emas yang dieksplorasi dikumpulkan, plus emas yang belum dieksplorasi, ditambah uranium yang ada di bawah emas yang lebih mahal dari emas 100 kali. Emas berapa 1 gramnya? 500. Ini 100 kali, berarti 50 juta kan per gram. Andaikan semua ini dikumpulkan, dibagi rata ke Indonesia, per kakak dapat 2,7 ton emas. Mau disimpan di mana? Kita baru bicara emas, kita belum bicara panas bumi. Kita ini 40% cadangan gas alam dunia kita punya, Bu. Gas alam dunia 40%. Siapa yang menikmati? Di mana undang-undang? Bukankah undang-undang mengatakan kekayaan alam
Yang menikmati siapa? 72% tanah kita siapa yang punya? Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ya. Makanya Allah suatu saat akan mengembalikan ini pada umat Islam. Kita sedang menghitungnya kan? Oh, pindah ke sana. Baik, ini dulu, nggak apa-apa. Kita bantu ini. Baik. Rasulullah SAW diutus 610, wafat 632, 23 tahun. Dan khilafah, setelah Rasulullah wafat, khilafah memimpin dunia. Ini skalanya dunia, Bapak. Ini peta kekuasaan umat Islam atas dunia. Khulafaur Rasyidin dari 632 sampai 661, 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati salasuna sanah summa mulkun ba'da dzalik. Kekhilafan itu hanya 30 tahun. Setelah itu kerajaan. Betul kan 30 tahun? Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Berapa? Utsman 12 tahun. Berapa? 4. Ali 6 tahun. 30. Fawajadnaha salasina sanah kama qala Rasulullah SAW. Kata Safinah, aku mendapatinya 30 tahun. Berakhir di 661. Sumatakun mulkan Allah, maka muncullah kerajaan mulkan. Nah, terjadi distorsi sistem khilafah kepada mulkan. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia tidak mau berbaiat pada Ali karena Ali tidak menghukum pembunuh Utsman. Utsman itu sepupunya Muawiyah. Kecewa dia, lari ke Damaskus. Di Suriah dia mendeklarasikan dinasti Umayyah karena dia lebih suka dengan sistem mulkan. Maka berdirilah mulkan saat itu, dinasti Umayyah. Kemudian sampai Turki Utsmani, berlangsung 1262 tahun. Jadi tercatat umat Islam memimpin dunia dari 610 sampai 1924. Berapa tahun? 1315 tahun. Betul? 13 abad Islam memimpin dunia, 3 periode. Terjadi tidak perang dunia? Ada genosida dilakukan umat Islam? Ada negara kafir dibantai sama umat Islam? Lalu siapa yang teroris? Siapa yang radikalis? Buka mata kalian. Mana otak kalian? Teknologi sains dan teknologi lahir dari umat Islam. Ini sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia. Buka mata kalian, buka hati kalian. Mohon maaf, keluar aslinya saya. URB dilawan. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu sekalian. Umat Islam melakukan terorisme. Perang dunia terjadi di sini. Kita sudah tidak memimpin, sekutu memimpin, dipimpin Inggris membagi-bagi umat Islam. Umat Islam yang menguasai 2/3 dunia dipecah belah oleh Inggris, memimpin sekutu dengan strategi divide and impera. Dipecah belah, dikuasai. Islam yang ummatan wahidah, walaupun dalam kendali distorsi Turki Utsmani, mulkan, tapi kita bersatu, Pak. Kita bersatu, unite in the world. Lalu kita dipecah belah seperti kue lapis. Mesir, Inggris. Afrika, Prancis. Suriah, Libanon, Prancis. Palestina, Jordan, Inggris. Aljazair, Prancis. Irak, Inggris. Pakistan, Inggris. Malaysia, Inggris. Indonesia, Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita. Nah, kita dijajah Belanda, bahasa Belanda tiba baradu, bahasa Inggris Araringis ucapkan anak. Begitu nasib umat Islam kayak kue lapis. Tadinya ummatan wahidah, kita 3 peradaban, 3 zaman, 3 periode kita memimpin, dipecah-pecah kayak kue lapis, dipecah-pecah dalam frame nasionalisme. Turki Utsmani muncul, sekuler. Mustafa Kemal pasal itu. Mesir muncul, Arab Saudi 1932 muncul, terus dalam bentuk Quran sudah disingkirkan, demokrasi dimasukkan. Luar biasa. Sampai hari ini udah dipecah dalam bentuk frame nasionalisme, dipecah dalam frame multi ormas, multi orpo, sekte, madhab. Makin susah kita bersatu. Ini strategi mereka, divide and impera. Hari ini kita berada di sini, Bapak. Fase yang keempat, Barat memimpin dunia. Di sini dunia bermuram duja, bumi bersimbah darah. Betul. Mesir, mau Afrika, Angola sekarang sudah dikuasai. Tidak ada lagi masjid utuh di Angola. Pilihan bagi rakyat Islam Angola cuma 2: keluar dari Angola atau murtad dari Islam. Pilih agama lain asal jangan Islam.
Ada pembantaian ini, tapi mengerikan kalau saya lihat. Saya tidak bicara tanpa fakta. Apakah ini yang dikatakan saya berhayal? Tanya ada kok. Apakah saya menyebarkan hoax dan fitnah? Tidak ada. Kalau masih yakin saya menyebarkan hoax dan fitnah, mari sini kita mubahalah di sini. Semoga Allah menurunkan azab kepada yang berbohong. Keluar lagi saya. Baik, pertanyaannya, Bapak Ibu, kita berada di sini sekarang. Berapa lama ini berlangsung? Karena di sini umat Islam berjaya, aman seluruh dunia. Karena pemimpin kita Al-Mahdi di sini menyampaikan, yang ardu qistan wa adlan, dunia akan dipenuhi dengan keamanan, kesejahteraan, keadilan, semua aman. Saking amannya Allah cabut binatang buas itu kebuasannya. Satrul wala as-sibyan tata'amal bil hayah. Engkau akan menyaksikan anak-anak kecil bermain-main dengan anaconda. Saking amannya. Rusa akan bermain dengan harimau. Saking amannya Allah cabut tuh. Ini khilafah. Wa yamshirul ma'sihahan. Khalifah kalian akan membagikan harta tanpa menghitungnya. Kaya nanti kita. Kapan? Di sini. Jadi jangan takut. Yang punya utang cicilannya masih gede, di sini lunas. Di sini lunas cicilannya gitu. Utangnya yang belum kebayar, di sini lunas. Nih, di sini ada tax amnesty untuk umat Islam. Dajjal nanti mati di sini karena Dajjal di sini sudah tidak ada. Berarti Nabi Isa juga di sini ada. Pertanyaannya, kapan? Kapan? Masih takut mas? Udah enggak ya? Udah semangat? Gak ada lagi rasa takut? Mau takut mau enggak sama aja terjadi kan? Ini enggak takut. Cuma satu yang saya takutin sekarang. Bukan lagi. Saya dengar gak ya? Pasti saya lupa. Yang ini ada hadis nih. Yuk kita baca sama-sama. Ikutin. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Ikuti. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala. Dia berkata. Qala. Telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah. Sesungguhnya Allah. Yab'asu akan mengutus min hadhil ummati dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'atis sanah 100 tahun sekali bal seseorang yujaddidu yang akan memperbaiki dinah agamanya. Rawahu hadis ini diriwayatkan Abu Dawud oleh Abu Dawud wa yuballighuhu dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Begoni. Banyak disebut, jangan Abu Dawud aja yang sebut ya, biar viral juga. URW, jangan lupa ya. Wa yuballighuhu URW. Berdasarkan hadis ini, setelah Rasulullah wafat, 100 tahun sekali akan muncul pembaharu Islam reformis, bukan Nabi, bukan Rasul. Maka bohong jika ada reformis mengaku Nabi. Itu rekayasa Yahudi dengan badan intelijen mereka. Di tingkat dunia ada Red Corporation, di tingkat Indonesia ada streaming ya. Ada streaming. Saya nggak bisa menyebutkan. Ini saja deh. Ini cabang. Nah, cabang ini. Center for Strategic of International Studies. Ordo Yesuit anggotanya. Pimpinannya mereka. Warisan dari Ali Murtopo, jenderal yang benci Islam di zaman Pak Harto, pertama kali berkuasa. Baik. Jika angka 100 tahun ini kita sampaikan ke peta periodisasi kepemimpinan kita tadi, jika ini benar secara de facto dan ini angka kekuasaan Islam atas dunia terakhir sebelum kita, berarti kita bisa menghitung di sini berapa kan? Jadi di sini berapa? 2024.
buru-buru dihapus, nanti viral. 2024 ya. Tidak salah gitu. Matematikanya versi siapa? Baik, sekarang 2019. Berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. 1 periode lagi. Berapa triliun lagi? Berarti ini 5 tahun tersulit bagi kita tinggal di muka bumi menuju ini. Berarti munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari barat, wallahu matahari dari barat itu yang saya khawatirkan. Munculnya ledakan besar di langit kalau memang hadisnya sahih, tapi hadisnya dhaif. Imam Mahdi bahkan yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan tahun depan bukan Dakhan, tapi yang saya khawatirkan tahun depan adalah munculnya Imam Mahdi. 2015 guru kita mendapatkan sebuah kiriman tulisan dari Madinah. Ustaz, saya Fulan bin Fulan, saya asli Indonesia, tapi saya sudah 20 tahun tinggal di Madinah. Saya sudah 20 tahun tinggal di Madinah, dan saya sedang belajar ilmu hadis. Saya hafal semua syekh yang ada di Madinah ini. Mereka dari seluruh negara Timur Tengah. Dan bersama saya bersahabat sudah lama orang yang semua ciri-ciri Imam Mahdi ada pada beliau. Baik secara fisik, mulai dari alisnya yang lurus, aknal angkui yang hidungnya mantul, saking mantul kelihatan tipis, yang wajahnya mensuratkan cahaya kemuliaan, yang matanya agak ke dalam. Jadi mata saya agak mirip dengan mata Imam Mahdi. A'lal jabhati, jidatnya agak besar nih. Mas sudah mirip nih Mas. Bang Eri udah mirip jidatnya sama Imam Mahdi nih, ya. Kalau tersenyum terlihat cemerlang giginya warna putih dan ada celah antara gigi ini, ada celahnya. Ada tai lalat di pipi kanannya. Orang ini semuanya ada ciri-ciri Imam Mahdi, dan beliau keturunan Al-Hasan. Waqad istamu haula'il ulama'il muhadditsina liyubayyuhu mahdiyan. Dan ulama-ulama ahli hadis ini sudah sepakat untuk membayarnya sebagai Imam Mahdi, tapi beliau menolak. Lastu mahdiyan. Nah, yang asli itu nolak. Kalau yang KW ngaku. Yang KW ngaku, yang asli nggak ngaku, yang ori nggak ngaku. Dia yang asli mundur, yang KW maju. Oh, jangan kemana-mana Mas. Kita lagi kajian Mas. Baik, kemudian Ustaz, saya sudah lama bersahabat dengan beliau. Kemudian mengajak saya ke Suriah. Waktu saya menolak, beliau mengatakan saya ingin mati di Suriah, saya ingin berjihad bersama kaum muslimin, saya bukan Imam Mahdi. Yuk kalian pergi bersama saya. Berangkatlah beliau ke Suriah. Yang orang Indonesia ini menolak untuk diajak. Beliau ingin pergi ke Indonesia. Karena Indonesia saat itu 2015 kita mulai carut-marut. Kita mulai carut-marut Bapak Ibu. Maka beliau kembali ke Indonesia. 2015 usianya 35 tahun. Sekarang 2019 usianya berapa? 39. Rasulullah SAW menyebutkan Imam Mahdi akan diutus di usia aku diutus menjadi Nabi dan Rasul. Berapa? 40. Berarti tahun berapa? Tahun depan kan? Tahun depan. Ada hadis tapi hadisnya dhaif tentang Ramadan. Jika jatuh pertengahannya di hari Jumat, akan terjadi ledakan di bulan Ramadan, di 15 Ramadan hari Jumat. Hadisnya seperti ini. Tapi hadis ini dhaif Bapak Ibu. Saya menyebarkan ini bukan berarti saya menyebarkan fitnah. Saya katakan hadisnya dhaif. Saya sampaikan ini, ada yang bertanya pada saya. Saya katakan hadisnya dhaif, tapi jika terjadi berarti hadisnya menjadi sahih. Bahkan ada ulama mengatakan hadisnya maudhu', palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Semua
suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah, dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamar. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Ahmad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah tadi hadisnya seperti itu. Tapi ada dikatakan dhaif. Dia dari Rijalul Hadis, sosok yang bernama Nu'aim bin Hamad, pentah di hadis ini dalam Kitabul Fitan karya beliau itu kurang sikoh. Yang saya tahu seperti itu. Namun Dr. Amin Muhammad Jamaluddin memberikan sebuah masukan bahwa ternyata Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya meriwayatkan sebuah hadis, mentahrij sebuah hadis yang sadarnya ada nama Nu'aim bin Hamad, dan itu diletakkan di kitab Sahih. Seperti itu. Tapi berbeda pandangan para ulama. Baik, terlepas dari kitab ini hadis ini sahih atau dhaif hadis ini. Tadi disebutkan 15 Ramadan akan terdengar ledakan dahsyat. Bulan Syawalnya akan terjadi hura. Yang saya bayangkan dahsyatnya ledakan ini adalah terjadi karena benda langit yang mendekat ke bumi. Ada benda langit yang didisenari oleh NASA. NASA pernah beberapa kali mengeluarkan komentar konfirmasi berita dalam My Indonesia yang sejalan dengan hadis-hadis yang saya lihat, dan itu hadis-hadisnya sahih. Contohnya apa? Rasulullah pernah menyampaikan akan datang kepada kita satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Syekh An-Nawawi. Sayati alaikum lailun tulaka thalathati layalin. Akan datang satu malam pada kalian yang panjangnya sama dengan 3 malam. Jadi kita akan mengalami 3 hari berturut-turut gelap tanpa cahaya matahari. Nah ternyata ini sama dengan apa yang dikonfirmasikan oleh NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat tahun 2015. Mereka mengkonfirmasi satu pernyataan. In the future, in 3 days, the world will be in the darkness all out without sun in 3 days. Di masa yang akan datang, bumi akan mengalami kegelapan selama 3 hari 3 malam berturut-turut tanpa cahaya. 2. Nah, Rasulullah mengatakan sayati alaikum, kemungkinan umat Islam yang mengalaminya. Artinya kemungkinan Timur Tengah dan Asia yang akan mengalami gelap malam 3 kali 24 jam. Ketika matahari terbitnya, maka saat itu barat sudah pindah ke timur. Asumsi mereka, NASA, mengatakan bahwa ada benda langit yang muncul, dikhawatirkan masa yang akan datang itu. Benda langit itu mereka namakan Nibiru. 2015 ini terjadi beberapa peristiwa, Bapak Ibu. Ini pendekatan sains untuk memahami hadis-hadis akhir zaman. Jadi kita membutuhkan pendekatan fiqhul waqi, fikih kontekstual untuk memahami hadis-hadis ini. Ini yang membuat mereka mengatakan kepada saya kalau saya cocok logi, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita memahami hadis-hadis itu dengan cara pandang siapa? Sementara di zaman salafus soleh tidak dibahas tentang sains dan teknologi sedetail kita, kan? Aneh, Bapak Ibu. Mungkin beliau ingin sama-sama viral, jadi suzon saya. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ustadz ini viral, insya Allah. Mudah-mudahan ya, lebih viral dari saya. Baik, Bapak Ibu, ini saya perlihatkan. Ini adalah peta bencana kataklismik yang terjadi di muka bumi menurut penemuan arkeoastronomi. Para ahli arkeologis dan astronomi mereka berkumpul untuk mengukur jejak bencana kataklismik di alam semesta ini. Dan ini petanya didapatkan seperti ini.
Ini adalah gambaran bencana kataklizmik melalui pendekatan arkeologi dan astronomi, arkeoastronomi. Angka terjauh di angka 12.600 sebelum Masehi terjadi polar shift. Bumi bergeser, kutub bergeser begitu. Nah, begini. Utara bergeser, selatan bergeser. Akibatnya terjadi climate change dalam hitungan detik. Amerika spesies mamut membeku tiba-tiba. Ya, itu versi mereka. Yang kedua, di interval 9.000-8.900 terjadi pemanasan global. Tahun 5.310 terjadi efek pendinginan tiba-tiba. Kita masuk pada periode Holocene. Kemudian di tahun 3150 sebelum Masehi terjadi banjir bah di zaman Nabi Nuh. Dan bencana kataklizmik terakhir di angka 1650 sebelum Masehi. Nah, ini artinya apa? Kalau kita lihat ada angka konstan dari sini ke sini, dari sini ke sini, maaf, dari sini ke sini, dari sini ke sini terus ke sini, itu angkanya konstan 3.600 tahun sekali, betul? Coba hitung Bapak Ibu. Betul 3.600 tahun sekali? Ya. Ini artinya ada peristiwa yang terjadi selalu seperti itu, selalu terjadi 3.600 tahun. Ternyata itu ditemukan benda langit inilah yang menyebabkannya. Nibiru ini adalah benda langit yang memiliki orbit yang setiap 3.661 tahun sekali bersinggungan dengan tata surya kita. Jadi kemungkinan bencana kataklizmik ini disebabkan oleh Nibiru. Nah, tadi kita bisa mendapatkan peta terakhir angka ini terjadi di angka 1650. Bencana ini terjadi di 1650 sebelum Masehi, betul? 1650 sebelum Masehi kan? Maka kalau kita tambahkan dengan angka Nibiru, kita bisa tahu bencana berikutnya terjadi kapan. Nah, ini 1650 sebelum Masehi, berarti harus dikenalkan dulu kan? Karena sebelum Masehi, berarti dibalik 3661 kurang 1650. Berapa hasilnya? 2011. Dari sinilah muncul isu kiamat 2012. Suku Maya, dia membuat kalender Yucatan itu berakhir di 2012. Karena mereka menerawang, memperkirakan selepas 2012 itu akan terjadi bencana besar di mana manusia akan memasuki zaman baru. Bukan kiamat, zaman baru. Mama Loren gelap di luar 2012. Beliau juga sama, nggak dapat pencerahan, nggak dapat penerawangan. Maka beliau bertekad ingin mati sebelum 2012. Betul kan? Padahal sekarang kita ini sekiranya elok masih kajian 2019 nih. Nah, kasihan Mama Loren. Kita kasih tahu Mama Loren. Oh iya, saya salah, saya nggak jadi di tanah bagi-bagi. Bapak Ibu rahmati Allah, pertanyaannya, terjadi tidak bencana kataklizmik di tahun ini? Tidak. Yakin? Yakin tidak? Saya perlihatkan ini satu data. Memang terjadi ada sesuatu muncul, namun tidak mengakibatkan bencana global. Hanya pasang surut air laut saja. Saya perlihatkan yang pertama di New York. Ini in 2011, early March, awal Maret 2011. Ini di New York. Pagi itu New York dihebohkan dengan peristiwa yang mungkin seumur hidup mereka baru satu kali ini terjadi. Saat itu sedang musim salju. Orang-orang keluar dari gedung-gedung pencakar langit menyaksikan peristiwa yang mungkin baru terjadi pertama kali. Perhatikan Bapak Ibu. Ini adalah matahari yang ada di atas kita sekarang. Ini matahari kita. Lalu ini siapa? Ini terjadi 2011. There is second suns in New York sky. Ada matahari kedua di langit. Dan di sini bergerak di langit New York. Ini di New York. Sekarang di Rusia. Saya cari seluruh dunia Bapak Ibu. Ada semua. Sampai di Bangkok, Taiwan ada. Cuma di Indonesia media nggak memberitakan. Kenapa? Karena media kita sedang sibuk memberitakan perkelahian dua artis ternama papan atas. Itu lebih penting daripada peristiwa ini. Itulah kualitas media.
media kita. Maka jangan salah, nggak akan ada berita khilafah kecuali yang buruk-buruk. Celana cingkrang, sadar lah. Nah itu dia, itulah mereka. Baik, saya perlihatkan yang di Rusia. Kemudian ini ada musiknya ya. Ini Linkin Park musiknya. Dulu saya suka sama Guns N' Roses, White Lion, Scorpion. Dulu saya gitaris loh, Bro. Tapi kan udah hijrah. Udah hijrah, bro. SMP kelas 3 saya bikin grup band. Yang paling saya sukai adalah Switch Out of Mind, Guns N' Roses. Lihat, dua matahari terlihat di langit Rusia. Yang satu bertahan, yang satu terbit. Betul? Ini di pagi hari. Pertanyaannya, yang satu matahari, satu lagi siapa? Temannya matahari. Ini terjadi early Maret 2011 waktu itu. Baik, saya perlihatkan yang di Asia. Cuma Indonesia nggak viral. Second Sun, Asia dan Asia. That February or early Maret 2011. Ini di Bangkok, Bos. Ini apa ini? Ini terus bergerak. Yang bergerak matahari kita, tapi ini agak diam. Dan hampir bergerak. Ini di Taiwan. Kita lihatkan di Taiwan. Mana matahari kita? Cuma di Indonesia nggak viral kan? Ya, itu tadi yang viral. Entertainment. Baik, nah ini yang saya khawatirkan, mengakibatkan Arab Saudi turun salju sekarang, ya, berubah seperti itu. Baik, kembali pada yang tadi, saya percepat. Masih ada waktu? 5 menit lagi, 5 menit lagi tanya jawab. Kita kan belum selesai, bubur kita berapa lama lagi ini? Ini saya belum nakut-nakutin ini. Ustaz itu bilang kerjaannya nakut-nakutin umat. Boleh, nggak apa-apa ya, saya takut-takutin. Saya doakan mudah-mudahan Ustaz itu tidak bersama ya. Baik, ini satu tadi 5 tahun lagi. Nah, Imam Mahdi berarti sudah ada kan? Sudah ada, maksud sudah ada orang-orang. Khawatirnya di tahun diutus tahun depan. Benda langit ini dalam konfirmasinya dia tidak menabrak bumi, cuma dia mendekat. Ada titik lintasannya yang mencapai titik terdekat dengan bumi. Nah di saat itulah terjadi induksi magnetik di bumi, dan magnetnya akan tertarik oleh benda langit ini. Dan bumi saat itu bergeser. Dia tidak tertarik karena akumulatif dengan energi gravitasi, energi tolak, energi potensial, ada energi sentrifugal, ya, sentripetal. Itu gabung dari beberapa planet sehingga tidak tertarik matahari dan tidak tertarik oleh benda langit itu. Tapi dia bergetar mempertahankan posisinya. Maka gempa dahsyat banyak terjadi. Kasratul jalazil, kata Rasulullah. Ciri-ciri Imam Mahdi akan banyak gempa terjadi. Wa ikhtilafum bainan nas ala kulli qabail. Semua kabilah akan berselisih di bulan Zulhijjah. Bumi bertahan, kayak orang tarik tambang. Apakah orang tarik tambang kalau kuat? Enggak kan? Begitu pula bumi. Bumi mencoba bergetar. Nah, bergeser begitu. Dan bumi berotasi seperti ini biasanya. Ketika benda langit itu datang, dia berganti arah. Ada percepatan negatif, 0 maksudnya, dan ada negatif langsung berganti arah, mengarah ke benda langit. Saat itu ketika berganti arah, barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ini yang dikatakan oleh Dmitry Bolikov, seorang dokter yang kemudian masuk Islam setelah mendapatkan penjelasan dari URB. Bukan URB, Syekh dari Kazakhstan. Dijelaskan dalam hadis ada beliau masuk Islam. Apakah ini saya cocok lagi? Kan kita butuh pendekatan ilmiah sekarang, fikih kontekstual untuk memahami hadis ini ya. Tapi tetap dia ngomong, astagfirullah, kok kayak curhat ya. Maka benda langit ini pun kemudian, dan di saat itu bumi tertarik teknologinya ya, Alhamdulillah. Di saat itulah kita kehilangan teknologi. Rasulullah mengatakan, summa antum milama bada'tum
Summa antum ila ma badatum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang tanpa teknologi. HP kita tidak akan berfungsi. Jadi yang terlalu mahal punya HP, nanti gak kepake. Jangan terlalu mahal tuh. Tadi saya lihat banyak Ferrari. Nanti kalau overheat dia terbakar. Nangis kalau udah terbakar. Udah pakai Bajaj aja lah ya. Karena sama-sama nanti numpuk jadi rongsokan kayak Transjakarta. Curhat lagi ya. Banyak yang harus dicurhatin ya. Padahal baru satu periode. Nah ini yang terjadi. Maka kita harus berlatih dari sekarang untuk hidup tanpa teknologi. Kami di Jawa Barat sedang merilis insya Allah rumah kampung hijrah akhir zaman. Rasulullah SAW menyebutkan satabanu hijratun ba'da hijratin, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa min khairi ahli al-ard yaumaidin, sebaik-baik manusia di muka bumi pada saat huru hara terjadi, mereka yang hijrah ke bumi Syam, Palestina dan Suriah. Maka kita harus bercita-cita hijrah paling tidak Suriah, kalau tidak Palestina. Kebanyakan Bapak Ibu mau ke Palestina bisa bersama Arya atau bersama saya. Saya sudah beberapa kali membawa jamaah ke Palestina, nanti plus Turki. Yang disunahkan Rasul itu plus Palestina. La tusyadu rihal ila salasatil masajid. Jangan kamu berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Keutamaan salat di Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman dikatakan oleh Allah, ya Sulaiman, is'alni salasatan sautika iya. Sautiha iya kan? Hei Sulaiman, minta padaku 3 pertanyaan, aku kabulkan. Salah satu yang diminta Nabi Sulaiman, ya Rabbi, la tada'al ahadin alladhi yazuru masjid hada wa yusalli fi rak'atain illa an tahutta anhu khataya kullaha qabla an yakhruja min hadal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa walaupun cuma 2 rakaat salatnya. Ketika dia bertobat, hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar dari masjidku ini, dan Allah mengabulkannya. Tempat pertobatan terbaik setelah Mekah Madinah adalah Masjidil Aqsa. Dan kalau Mekah untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, Madinah titik tolak dakwah Nabi terakhir Nabi Muhammad, Palestina adalah titik tolak dakwah Nabi Imam Mahdi. Siapa pasukannya? 3. Ahlu Syam, Palestina, Suriah. Kedua, Ashabul Sud, Afghanistan, kemungkinan Taliban. Yang ketiga, Taifah Mansurah. Dan siapa Taifah Mansurah? Insya Allah. Siapa? Insya Allah. Mudah-mudahan. Aduh, waktunya udah mau habis ya. Closing, mudah-mudahan Indonesia. Ini seperti yang tadi disampaikan. Nah ini orang menyebut saya cocok logi. Maka mesti kita apa? Kita buktikan. Karena beberapa warga Palestina mengatakan hal ini pada saya. Saya tidak bermaksud mengatakan ini Indonesia, tapi Rasulullah setidaknya pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Ya, dari Sauban, ini ada dalam Sahih Muslim, syarah saya An-Nawawi. Banyak yang menjepret ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaan yang terbentang dari timur hingga ke barat. Wa'tani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku 2 pusaka. Jadi kalau saya ngangkat begini, bukan berarti telah selesai. Kalau saya begini artinya 2 pusaka Rasulullah. Wa'tani al-kanzain, dan Allah memberikan 2 pusaka padaku. Rasul menyebutnya pusaka al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Allahu Akbar. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, saya belum mulkuha, akan sampai kekuasaannya sebelum kiamat. Mazawaliya minha, dari timur hingga ke barat dunia. Diawali dengan pusaka merah putih. Kenapa barat dinamakan Maroko, timur dinamakan Merauke? Untuk mengingatkan dunia, kita pernah menguasai dunia dari barat hingga ke timur. Dan ini akan kembali terulang. Ini yang bikin mereka kebakaran jenggot. Jadi mencari-cari alasan untuk mendiskreditkan Islam. Betul Bapak Ibu? Takbir. Jadi tetap begini ya. Belum selesai. Selesai apabila Palestina kembali pada kaum muslimin. Itu target kita. Dan jika merah putih berkibar di Palestina di samping dengan panji hitam, insya Allah
Itu pertanda Allah membuktikan kita memang memicu kebangkitan seluruh dunia. Dan kiamat saat itu kata Rasulullah, jika panji hitam berkibar di bumi Al-Quds, artinya kiamat lebih dekat kepada kalian, lebih dekat daripada kepalamu ini kepada pundakmu, hai ibnu Hawala. Rasul bilang itu pada Abdullah bin Hawala Al-Azdi. Ibadah Rahmatullah. Sementara itu dulu barangkali perkenalan saya tentang akhir zaman. Jadi kesimpulannya adalah gimana? Takut? Jadi gimana? Saya membayangkan, nah itu 5 tahun ke depan. Kalau jika benar, ya nanti kita bahas kapan pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. Nanti terjadi di sini pertemuan Nabi Isa dan Dajjal. Nah di sini di Aleppo. Di Aleppo pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. Saat itu Imam Mahdi akan sholat subuh berjamaah, lalu Nabi Isa turun indal masjid indal manawir bayar. Nanti kalau kita ketemu lagi atau nanti di masjid mana, saya bahas ya lanjutan dari materi ini. Jadi kalau dihitung 5 tahun ke 2024, dari 24 ke Nabi ke Imam Mahdi wafat 7 sampai 9 tahun, jadi 14. Setelah itu Imam Mahdi disolatkan, dipimpin Nabi Isa, lalu Nabi Isa dan kaum muslimin berbaiat semuanya kepada Al-Qahtani. Nah, Al-Qahtani khalifah terakhir. Saat itu Nabi Isa kemudian wafat, memiliki 3 anak laki-laki setelah menikah dengan gadis Arab, bukan gadis Cipinang. Kemudian Allah mencabut nyawa orang-orang beriman di 1 tahun kepemimpinan Al-Qahtani. Itu maksudnya prediksi para ulama, karena Al-Qahtani tidak panjang kepemimpinannya. Jadi 7 sampai 9, 9 tambah 1, 10, 10 tambah 5, 15 tahun. Khawatir 15 tahun ke depan. Jadi tidak sampai 46 tahun. Nah, baru jadi segeralah menikah. Baik, barangkali itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya, yang benar dari Allah, yang salah dari persepsi Indonesia. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.